Saya dari Universitas Hasanuddin. Saya alumni dari ITS Surabaya satu, kemudian S2 di Unair Erlangga, dan kemudian S3 di Universitas Negeri Malang. Lanjut postdoc di RMIT University Melbourne. Jadi kita pernah satu kota ya. Dia di satu negara ya, Australia. Saya di Melbourne di RMIT University. Kemudian saya pernah melakukan short course dan riset di Wageningen University di Belanda itu pada tahun 2017, beberapa bulan di sana. Kemudian sempat di Wuhan juga. Wah, ke Wuhan ini ya. Aduh. Sebelum COVID melanda, cuma nggak lama karena ada COVID di Wuhan, Hubei University. Itu seperti itu. Kemudian saya di probiotik itu sudah sejak tahun 2007 saya meneliti tentang probiotik, jadi sekitar 10 tahun lebih. Nah, di samping probiotik saya juga banyak meneliti mengenai energi terbarukan. Jadi bioetanol, kemudian biodiesel dan lain sebagainya. Jadi intinya fokus keilmuan saya di bidang mikrobiologi, khususnya di bidang bakteri. Jadi bagaimana memanfaatkan bakteri untuk menghasilkan sesuatu. Begitu Ibu, perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Upaya kita untuk meningkatkan imunitas itu adalah menjaga keseimbangan sistem biologi. Jadi sistem biologi yang kita harus jaga keseimbangannya. Makanan yang kita konsumsi, waktu untuk memakannya itu harus benar-benar seimbang. Jadi proses ekstraksi benar-benar yang harus alami, karena senyawa-senyawa herbal itu tidak ada yang bekerja sendiri, namun bekerja bersama-sama. Nah, itulah yang disebut dengan komunitas. Adanya bakteri komunitas ini tentunya penting sekali untuk kita konsumsi, dan itu pun merupakan sunnah. Jadi konsumsi probiotik itu disebutkan di hadis, ada di hadis Nabi bahwa lauk terbaik itu adalah cuka. Nah, itu adalah probiotik. Ternyata di dalam cuka itu vinegar ya, itu adalah probiotik. Kemudian di surat tentang lebah itu An-Nahl disebutkan bahwa lebah itu mencari pohon-pohon di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pohon-pohon yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di setiap pohon-pohon yang berbeda itu mengandung bakteri berbeda. Kemudian masuk ke dalam perut lebah, kemudian terjadi proses fermentasi yang ada di sana. Namun madu-madu yang kita konsumsi sekarang sudah tidak sama lagi dengan yang zaman dahulu. Karena apa? Karena bumi kita sudah penuh dengan yang namanya pestisida, zat-zat kimia yang berbahaya, sehingga perlu bakteri yang penting untuk kita konsumsi, yaitu adalah bakteri komunitas yang harus kita jaga. Salah satu juga sistem pengobatan yang selama ini kita lupakan, yaitu adalah puasa. Jadi para nabi-nabi kita itu adalah ahli puasa. Kita upayakan untuk berpuasa di Senin, Kamis, dan hari Minggu, hari Ahad ini udah mulai 1 Zulhijjah. Kita bisa berpuasa sampai 9 Zulhijjah. Itu penting sekali untuk meningkatkan imunitas kita dan bisa mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di perut kita. Demikian dari saya, Bu Naim. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Meningkatkan imunitas di masa pandemi dengan probiotik komunitas. Jadi menurut saya ada banyak faktor yang bisa menentukan imunitas kita. Salah satunya adalah makanan dan juga pola hidup. Jadi ini penting sekali bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi imunitas kita. Selanjutnya, makanan itu penting sekali karena sumber nutrisi, kemudian pola hidup kita, bagaimana kita memakannya, kapan kita memakannya, berapa jumlah yang kita makan, itu penting sekali. Pola hidup bisa dibagi. Itu ya, Pecel Malang.
Halo, kenapa Bu? Ya, itu tadi itu apa, pecel itu? Makanannya pecel itu ya? Malang. Ada pola hidup, pola makan, waktu, jenis, jumlah, pola olahraga, dan pola tidur itu penting sekali untuk meningkatkan imunitas. Sedikit saya singgung di sini pola makan, jumlah, waktunya kita makan, kemudian olahraga kita, pola tidur kita itu penting sekali untuk meningkatkan imunitas di samping makanan. Nah, makanan di sini yang berpengaruh nyata sesuai dengan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan imunitas itu yang pertama adalah madu dan herbal. Jadi madu dan herbal merupakan sumber enzim dan senyawa aktif. Kemudian makanan kita yang organik dan non-GMO, kemudian probiotik. Nah, madu dan herbal yang mengandung senyawa aktif dikombin dengan bahan organik dan non-GMO, dikombin lagi dengan probiotik menjadi satu kesatuan, itulah dilakukan suatu proses fermentasi yang cukup lama dengan teknologi yang canggih, itulah disebut dengan probiotik komunitas. Jadi berbeda dengan banyak yang bertanya, saya lihat masalah kefir, masalah Yakult, masalah apa, masalah probiotik konvensional, itu hanya susu difermentasi menghasilkan jumlah bakteri yang banyak dan senyawa aktif. Nah, ketika probiotik komunitas itu memadukan antara ada madu, ada herbal, kemudian ada makanan yang non-GMO, organik, dan kemudian ada bakteri. Nah, bakterinya pun kemudian melimpah. Itulah yang disebut dengan probiotik komunitas. Jadi probiotik itu terbagi-bagi. Jadi probiotik yang selama ini kita konsumsi itu masih probiotik lama yang masih konvensional. Kenapa? Karena ada satu brand itu masih satu single strain. Yang paling banyak dikonsumsi itu masih single strain. Contohnya Lactobacillus casei, ada strain Sirota. Nah, itu single, satu strain. Jadi tidak ada bakteri yang lain. Kemudian ada beberapa strain juga, ada Bifidobacterium animalis itu di merek brand lain. Nah, itu bahan herbalnya itu tidak ada, jadi cuma susu yang difermentasi. Nah, sedangkan probiotik komunitas itu memadukan antara rempah-rempah herbal-herbal kemudian difermentasi dengan menggunakan bakteri. Jadi ada perbedaan di sini. Kenapa itu penting? Karena herbal ini mengandung senyawa kimia yang aktif. Kemudian oleh bakteri diolah lagi menjadi senyawa kimia yang lebih kecil. Jadi senyawa-senyawa aktifnya ini dinanokan lebih kecil sehingga mudah untuk diserap tubuh. Nah, di samping ada senyawa aktif, kita juga menelan bakteri hidup, sehingga itulah yang disebut dengan probiotik komunitas. Nah, jumlah bakterinya banyak. Kenapa? Karena harus banyak, karena di dalam sel tubuh kita itu mengandung kurang lebih 100 triliun ya, 100 triliun bakteri yang ada di perut kita. Padahal di tubuh kita cuma 30 sampai 40 triliun. Jadi lebih banyak sel bakteri, betul katanya Dr. Naim tadi bahwa lebih banyak jumlah bakteri yang ada di perut kita dibanding jumlah sel kita yang ada di tubuh kita penyusunnya. Ya, makanya bakteri itu malah disebut sebagai organ yang keenam. Jadi salah satu organ yang penting di dalam tubuh kita. Nah, bakteri ini apa sih yang dihasilkan oleh bakteri ini? Kenapa kok bisa dikatakan penting sekali? Karena bakteri ini adalah penghasil senyawa aktif. Jadi hasil riset kami membuktikan bahwa bukan cuma enzim-enzim, protein dan vitamin yang dihasilkan oleh bakteri komunitas, tapi dia juga menghasilkan ternyata senyawa aktif. Jadi bakteri ini mampu menghasilkan senyawa aktif. Kami kemudian menelusuri senyawa aktif apa yang dihasilkan oleh bakteri, dan kami coba reaksikan dengan SARS-CoV-2 dan ada reaksinya. Dan ternyata hasilnya mengatakan bahwa bakteri ini mempunyai kemampuan untuk melawan virus corona. Nah, nanti saya perlihatkan hasil risetnya. Jadi selama ini penghasil senyawa aktif, kemudian enzim-enzim pencernaan itu sudah umum kita ketahui. Kemudian penghasil protein, penghasil vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini penting sekali. Protein juga penting sekali. Kita lihat sapi itu makannya adalah rumput, ya rumput. Di mana sebagian besar rumput adalah selulosa, karbohidrat. Terus kenapa kok bisa jadi daging sapi?
padahal dia makannya karbohidrat, selulosa. Ada sesuatu yang berperan di sapi, yaitu adalah bakteri. Nah, ketika itu bisa bekerja di sapi, ya di manusia juga bisa. Ini yang mengatakan bahwa jumlah bakteri di tubuh manusia itu adalah 10⁻14 ya, 100 triliun. Dan ketika kita kekurangan bakteri di dalam tubuh, itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Ini dipublish di Review Medical and Biotechnology. Kemudian ada penelitian yang diterbitkan juga ini tahun berapa ini, mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara herbal dan probiotik itu adalah memberikan hasil terbaik. Jadi bukan cuma bakterinya saja yang konvensional selama ini kita minum bakteri saja, tapi harus combine dengan herbal. Nah, ini polifenol yang terdapat pada herbal memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi yang mampu melawan radikal bebas sehingga meningkatkan aktivitas metabolik. Aktivitas metabolik yang tinggi akan memberikan lingkungan mikroaerofil untuk pertumbuhan bakteri di dalam perut. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara probiotik dan herbal berkhasiat merupakan hal yang terbaik. Ini juga hasil penelitian dari Akhtar et al. Dan Patak ini mengatakan bahwa probiotik mampu mensintesis kandungan pada herbal menjadi nanopartikel sehingga berdampak ke penyerapannya ke tubuh lebih cepat, lebih efektif. Nah, probiotik komunitas juga ini menghasilkan vitamin dan mineral. Kita lihat quote-nya Deddy Corbuzier ya, per hari ini. Jadi Corbuzier hari ini memberikan peringatan di Instagramnya, bisa dicek sendiri, vitamin D3 high dose. Jadi kita disuruh minum vitamin D3 katanya Deddy Corbuzier. Kita lihat di jurnalnya hubungan antara vitamin D3 sama bakteri yang ada dalam perut. Ternyata ada hubungannya. Jadi bakteri ya, hasil penelitiannya bakteri ini berpengaruh terhadap metabolisme vitamin D. Jadi bakteri ini yang ada di perut ini memiliki kemampuan untuk mengaktifasi vitamin D. Jadi kalau sebanyak apapun vitamin D yang kita provitamin D yang kita minum, sebanyak apapun kita berjemur di pagi hari, ketika komposisi bakteri di perut tidak bagus, maka sama saja. Jadi dia bioavailability-nya rendah. Jadi nggak ada yang membantu untuk mengaktifasi vitamin D. Jadi ini penting sekali vitamin D ini dan penting sekali bakteri yang ada di perut ini untuk mengaktifasi vitamin D. Nah, vitamin D kan kita tahu sendiri untuk COVID ini sedang rame-ramenya dibicarakan sekarang. Nah, ini hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ternyata probiotik, khususnya probiotik komunitas ini kami identifikasi. Jadi di bakteri komunitas yang telah difermentasi sama rempah-rempah itu apa aja sih yang dihasilkan? Kami identifikasi ternyata banyak sekali senyawa yang dihasilkan. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu senyawa yang dihasilkan oleh bakteri tersebut ketika melakukan fermentasi dengan rempah-rempah. Nah, beberapa yang kami tampilkan yaitu ini adalah senyawa alaminya, yaitu siklofenilanyl sama dibutil pentalat. Ini salah satu senyawa yang dihasilkan oleh probiotik komunitas. Nah, senyawa probiotik tersebut ternyata dapat menjadi kandidat terapi SARS-CoV-2 berdasarkan uji molekular docking. Jadi yang pertama, kita lihat di virus corona tersebut, yaitu kunci untuk menghambat perkembangannya, yaitu adalah menghambat dia untuk berikatan dengan protein AC2 yang ada dalam tubuh. Jadi dalam tubuh itu ada namanya angiotensin AC2, angiotensin converting enzyme tipe 2. Nah, di mana protein AC2 yang ada dalam tubuh kita ini adalah tempat untuk menempelnya virus corona. Jadi semacam kayak pintu masuk bagi virus corona. Nah, virus corona yang berikatan itu ada namanya, ada banyak sekali di sini protein yang sudah dipetakan ya. Dan yang menempel pada AC2 di dalam tubuh itu namanya spike glycoprotein atau disebut dengan protein S. Jadi upaya kami, karena saya juga salah satu tim peneliti COVID di Indonesia, diberikan dana oleh pemerintah untuk meneliti COVID, maka saya menggunakan herbal sama probiotik untuk meneliti COVID ini. Nah, kami temukan bahwa kunci untuk menghambatnya itu kita cegah
COVID-nya ini, virus SARS-CoV-2-nya ini menempel pada protein S. Nah, kita lihat proses infeksinya virus corona ini diinisiasi melalui peningkatan protein S yang ada pada virus corona dengan AC2. Ini AC2 adalah reseptor yang banyak terdapat di paru-paru, di mulut, sedikit di mulut, kemudian di paru-paru yang paling banyak, dan di perut. Nah, reseptor protein virus ini tidak bisa menempel pada AC2 kalau ada yang menghalanginya. Nah, kami mencari cara bagaimana cara menghalanginya. Nah, beberapa senyawa kami temukan baik di dalam herbal maupun di dalam bakteri yang dihasilkan oleh bakteri itu mampu mencegah virus corona ini menempel pada AC2. Salah satu diantaranya adalah purpurin, kemudian senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi yang dihasilkan oleh bakteri komunitas mampu menghalangi virus corona ini menempel pada paru-paru kita. Jadi ada data-datanya, jadi seperti ini virus coronanya mau masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian menempel pada AC2, tiba-tiba pada saat mau menempel dihalangi, jadi lebih dulu senyawa kimia itu menempel pada AC2, sehingga virusnya menempelnya pada senyawa kimia, akhirnya dia nggak mampu menempel, kan virus menyuntikkan RNA-nya ya ke dalam sel. Karena tidak mau menempel, maka kita terbebas dari virus corona ini. Nah, ini adalah beberapa senyawa. Kami mengoleksi, mengidentifikasi sampai 10.000 jenis tanaman yang ada di Indonesia. Kami herbal yang ada di Indonesia, kami identifikasi senyawa-senyawa apa satu persatu yang bisa melawan virus corona. Ini kami temukan beberapa, yaitu contohnya adalah camphorol, quercetin, purpurin, dan macam-macam. Kemudian kami coba bandingkan sama chloroquine sama remdesivir. Remdesivir itu adalah antivirus general, antivirus ya yang selama ini banyak digunakan. Kemudian chloroquine itu adalah senyawa herbal yang diakui Cina, Tiongkok sebagai senyawa kimia yang mampu melawan virus corona. Jadi bisa dibuka di jurnalnya. Kami bandingkan kontrolnya chloroquine sama remdesivir. Kami melihat bahwa ternyata senyawa aktif yang dihasilkan oleh bakteri probiotik dan senyawa aktif yang dihasilkan oleh herbal yang terdapat pada herbal itu mampu mencegah virus SARS-CoV-2 ini tidak menempel pada sel tubuh karena dihalangi oleh senyawa aktif yang dihasilkan oleh bakteri probiotik maupun rempah-rempah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana ketika ada yang berhasil masuk, misalnya yang lain sudah dihalangi, tiba-tiba ada satu yang masuk, karena satu saja yang masuk, dia bisa bereplikasi di dalam sel kita dan mengambil alih sel kita. Itulah virus. Ketika ada yang lolos, kami sudah menyiapkan skema kedua. Jadi ketika ada yang mampu menempel pada protein AC2, kemudian mampu menyuntikkan RNA-nya, maka harus ada upaya kedua. Kami pelajari virusnya, virus SARS-CoV-2, dan kami pegang kunci virus SARS-CoV-2 ini untuk berkembang, bereplikasi ada dua protein yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah protein 3CL protease, ini adalah gambarnya yang biru, 3CL protease, kemudian yang hijau adalah COVID-19 polimerase. Nah, 3CL protease dan COVID-19 polimerase ini berperan dalam replikasi. Oleh karena itu, untuk mencegah replikasi virus SARS-CoV-2 ini dibutuhkan senyawa aktif yang mampu menghambat 3CL protease dan COVID-19 polimerase. Jadi kita cegah dia bereplikasi. Nah, kami identifikasi senyawa-senyawa yang ada pada probiotik maupun dari herbal-herbal. Ternyata beberapa senyawa kimia, contohnya adalah di butil pentalat, ini terdapat pada probiotik komunitas yang dihasilkan ya. Itu mampu menempel dengan baik dengan COVID-19 polimerase dan 3CL protease. Jadi karena dia mampu menempel, maka RNA-nya ini tidak mampu melakukan replikasi seperti itu. Jadi ini mampu disuntikan, pada saat mau bereplikasi dihalangi lagi. Jadi semacam dua mekanisme. Nah, ini adalah hasil dockingnya ya. Bisa dilihat di sini ada camphorol, quercetin. Ini yang biru adalah COVID-19 polimerase. Inilah yang jahat, yang bertanggung jawab ini terhadap perkembangan virus corona, virus SARS-CoV-2 yang biru ini. Kita halangi ini bekerja, kita ganggu dengan cara senyawa-senyawa tersebut kita konsumsi ya misalnya, kemudian menempel. Jadi senyawa-senyawa kita mampu mengganggu
Nah, senyawa tersebut berasal dari herbal dan probiotik komunitas dihasilkan sama bakteri mau diganggu. Kemudian yang kuning ini adalah protein 3C alprotease. Jadi mengganggu dua protein sekaligus. Diganggu dan akhirnya proteinnya ini nggak bisa bekerja karena protein ini sensitif sekali. Sedikit saja diganggu, maka dia tidak bisa melakukan fungsinya. Nah, ini penempelan senyawa hiposantin ini yang merah ini adalah hiposantin. Juga terdapat pada probiotik komunitas dan protein 3C protease ini yang hijau ini adalah dari virus SARS-CoV-2. Jadi mampu menempel sehingga mengganggu kinerjanya. Yang merah ini adalah hexadasamid yang terdapat pada probiotik komunitas ini mampu juga menempel pada COVID-19 polimerase yang berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa ini mampu mencegah replikasi. Jadi ada dua mekanisme yang kami teliti. Yang pertama, bagaimana cara mencegah virus corona ini masuk ke dalam sel. Cara mencegahnya adalah beberapa senyawa aktif dari tumbuhan-tumbuhan rempah kita. Ada 10.000 yang kami screening dan ada 19 yang berpotensi sangat tinggi. Itu digunakan oleh memang sudah ada di produk-produk herbal. Kemudian ada juga dari bakteri ternyata. Jadi bakteri juga mampu menghasilkan senyawa aktif. Nah, senyawa aktif tersebut ternyata juga mampu mencegah virus corona ini menempel pada AC2. Kemudian ketika mampu melewati AC2, mampu menempel, maka dihalangi lagi replikasinya. Ada beberapa senyawa, ini saya sebutkan di linoleic acid, macam-macam, itu mampu berikatan dengan COVID-19 polimerase dan 3C protease sehingga mampu mencegah replikasi RNA virus ini. Ini hasil binding affinity, jadi kemampuan pengikatan ya. Kita lihat remdesivir ini adalah obat antivirus. Dia kemampuannya ini binding affinity-nya minus 7,4. Jadi dia membutuhkan energi sebanyak minus 7,4 untuk berikatan dengan 3C alproteasenya virus corona. Sedangkan purpurin 18 methyl ester ini terdapat pada herbal dan juga dihasilkan oleh probiotik itu minus 9,5 sehingga bisa dikatakan bahwa senyawa aktif yang dikandung oleh herbal dan dihasilkan oleh bakteri probiotik itu jauh lebih baik dibandingkan kloroquine dan remdesivir, bahkan hampir 2 kali lipat dibanding kloroquine. Padahal kloroquine aja sudah diklaim Tiongkok itu bagus banget untuk virus corona. Sedangkan purpurin 18 methyl ester minus 9,5. Dan kabar baiknya camferol, quercetin ini bekerja sama, jadi menempel di berbagai site yang berbeda dan bekerja sama sehingga meningkatkan kemampuannya berkali-kali lipat. Makanya nggak heran kalau kami menangani COVID itu dalam beberapa hari bahkan hitungan jam sudah negatif. Kenapa? Karena memang aktivitasnya tinggi sekali dan kemudian bioavailability-nya bagus. Jadi ini ada namanya Lipinski Rule of Five ya. Jadi dalam dunia pengobatan, di dunia farmasi, obat itu mampu diserap oleh tubuh harus memenuhi aturan Lipinski Rule of Five. Jadi ada 5 aturan ditetapkan oleh Lipinski Rule of Five ya. Salah satu yang paling penting adalah molecular weight-nya. Jadi berat molekul dari senyawa kimia tersebut. Kita lihat remdesivir itu berat molekulnya 602 gram per mol. Padahal standarnya itu seharusnya 500, kurang lebih 500 ke bawah itu baru masuk standar. Kenapa? Karena kalau terlalu berat itu darah mengangkutnya itu terlalu berat sehingga butuh kerja keras sehingga kita kadang oleng kalau minum herbal ini, obat kimia ini karena terlalu berat kinerjanya. Sedangkan kita lihat purpurin cuma 578. Kemudian quercetin 302, camferol 286, di bawah 500. Nah, makanya dia bioavailability-nya lebih mudah untuk diserap tubuh dan efek ke tubuhnya enggak toksik. Kemudian kami cek toxicity-nya, kemudian ini aman karena dia berasal dari herbal yang difermentasi. Kemudian kebanyakan kasus kita meninggal karena COVID itu karena respon imun sebenarnya yang terlalu reaktif. Jadi badai sitokin
karena terlalu banyak sitokin, akibatnya paru-paru membeku, kaku. Akibatnya dia nggak mampu mengambil udara. Itu karena respon imun yang overreaktif. Nah, bakteri ini mampu menyeimbangkan respon imun sehingga sitokin diproduksi dalam jumlah yang wajar. Seperti itu. Ini ada beberapa kesimpulan. Bu Naim kayaknya sudah mau berbicara, mungkin mengingatkan waktu saya yang sudah mau habis. Ini adalah beberapa kesimpulan. Jadi probiotik komunitas ini mengandung berbagai bakteri kompleks yang secara ilmiah mampu menyeimbangkan sistem imun, mampu menghasilkan berbagai zat aktif, senyawa aktif yang mampu mencegah replikasi virus corona. Nah, jika virus COVID menyerang tubuh, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada sistem imun, tergantung kondisi tubuh, yaitu respon imun yang kurang reaktif dan respon imun yang overreaktif. Nah, pada respon imun yang kurang reaktif, maka sel tubuh akan memberikan respon antiinflamasi dengan mengekspresikan sel T. Sedangkan jika imun ini overreaktif, maka akan banyak dihasilkan IL-1, IL-6, macam-macam. Probiotik komunitas ini berperan untuk menyeimbangkan sistem imun tubuh sehingga terhindar dari infeksi COVID-19 dan reaksi berlebihan yang ditimbulkan oleh tubuh. Karena kadang respon imun tubuh yang berlebih justru bisa mencelakai kita. Jadi harus seimbang. Bakteri komunitas ini mampu membantu menyeimbangkan. Mungkin di situ saja penyampaian dari saya. Kalau ada waktu